Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuli Puji Astuti dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Pada hari ini kita akan belajar mengenai diversifikasi dan pengembangan produk hasil perikanan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengetahui definisi daripada diversifikasi dan pengembangan produk hasil perikanan. Hari ini saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu kaitan-kaitan apa saja nantinya yang akan kita pelajari selama satu semester ini terkait dengan diversifikasi produk perikanan. Apa itu diversifikasi? Diversifikasi merupakan upaya penganekaragaman jenis produk olahan hasil perikanan dari bahan baku yang sudah ataupun belum dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan daripada faktor mutu dan gizi sebagai nantinya upaya dalam peningkatan konsumsi produk perikanan, baik itu secara quality maupun quantity, serta terjadinya peningkatan nilai jual. Tujuannya yaitu memenuhi daripada selera konsumen yang beragam. Setiap konsumen, antar konsumen satu dengan konsumen yang lainnya pasti memiliki kesukaan masing-masing, kebutuhan masing-masing, sehingga dengan diversifikasi produk hasil perikanan ini bisa menjadi alternatif penyegaran nantinya sehingga kejenuhan pasar dapat teratasi. Pengembangan produk itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan produk-produk baru yang biasanya dikaitkan dengan kebutuhan konsumen atau pasar itu sendiri. Jadi kalau tadi diversifikasi merupakan upaya untuk penganekaragaman, sedangkan pengembangan adalah upaya untuk menciptakan produk-produk baru. Di sini keduanya pasti akan memiliki goals atau tujuan, yaitu untuk meningkatkan dari segi nilai tambahnya. Nilai tambah itu sendiri merupakan semua bentuk proses, baik itu manual ataupun mekanikal, yang dapat merubah bentuk menjadi bentuk yang lebih baru, baik dari segi kenampakan, tekstur, taste, ataupun juga cita rasa. Nantinya kita akan mengenal produk-produk yang dihasilkan itu menjadi 3 golongan utama, yaitu produk inovatif, produk modifikatif, dan juga produk imitatif. Aspek yang mempengaruhi daripada nilai tambah itu sendiri yang pertama adalah suplai bahan baku yang melimpah. Dengan Indonesia yang luas akan lautnya, ini akan menjadi supplier bahan baku yang melimpah terkait komoditas hasil perikanannya. Kemudian adanya faktor yang memungkinkan dari bahan baku itu sendiri, berarti kita harus nantinya mengetahui sifat dan karakteristik dari bahan baku, kemudian kualitas dari bahan bakunya itu sendiri, serta inovasi teknologi proses yang digunakan. Efek daripada peningkatan nilai tambah ini yang pertama dapat meningkatkan daripada konsumsi gizi, memperluas konsumsi masyarakat, merubah pola hidup, dan juga meningkatkan profil usaha. Berbicara tentang hasil perikanan, kita biasa mengklasifikasikan menjadi pengolahan tradisional, pengolahan modern, mana itu konvensional, mana itu modern. Untuk pengolahan secara tradisional atau konvensional dikatakan seperti itu karena kita masih menggunakan teknologi-teknologi yang sederhana, modal usaha yang tidak terlalu banyak, serta sumber daya manusianya yang cenderung sedikit. Biasanya indikasinya kita lihat SDM-nya ini dari keluarga ataupun dari tetangga sekitar. Contoh daripada pengolahan tradisional kita bisa lihat
adanya proses penggaraman dan pengeringan menjadi ikan asin, proses pemindangan menjadi ikan pindang, proses pengasapan menjadi ikan asap, maupun juga produk fermentasi ikan. Sedangkan jika kita melihat daripada sisi modernnya atau pengolahan modern ini, kita lebih menggunakan teknologi-teknologi terkini, modal yang besar, kapasitas produksinya besar, serta sumber daya manusianya pun juga besar. Contoh daripada pengolahan modern adalah pengalengan ataupun juga pembekuan. Aneka olahan produk ikan yang saat ini sudah sering kita jumpai di pasaran bisa dalam bentuk sosis, nugget, bakso, abon, ataupun produk lainnya. Saya beri contoh untuk bakso ikan. Ini pasti sangat familiar di kita. Jadi bakso ikan cara pembuatannya pun cukup mudah. Kita harus mempersiapkan ikannya, kemudian memisahkan daging dengan durinya atau yang biasa kita sebut sebagai file ikan. Kemudian dilakukan proses penghancuran daripada daging ikan, pencampuran bumbu, pembentukan bulatan, perebusan hingga kita dapatkan bakso ikan. Kemudian saya juga ingin kenalkan di pengantar ini terkait surimi. Surimi merupakan terminologi dari Jepang untuk nama suatu produk berbahan baku daging ikan yang dipisahkan dari duri, dari tulang, dari kulitnya, hingga kemudian dilumatkan, dilakukan proses pencucian berkali-kali dengan menggunakan air ataupun juga air garam, dihilangkan sebagian besar airnya dengan proses pengepresan hingga nanti dikenal sebagai protein konsentrat basah dari daging ikan. Pembuatan surimi ini nanti dapat diaplikasikan untuk produk-produk imitatif biasanya. Contohnya adalah crab imitation. Olahan lainnya dari surimi bisa dalam bentuk kamaboko. Kalau berbicara tentang pengolahan di ikan dan juga komoditas hasil perikanan, perlu diketahui bahwasanya tidak ada bagian daripada tubuh ikan itu yang terbuang atau kita kenal sebagai zero waste. Jadi kita tidak hanya menggunakan daging ikan sebagai main product, tetapi hasil sampingnya misal kulit, tulang, kepala, sisi, sirip itu pun juga bisa kita gunakan sehingga nantinya bisa meningkatkan daripada nilai jual. Misalnya kulit bisa dijadikan untuk kerajinan, bisa dijadikan sebagai raw material untuk pembuatan gelatin. Tulang bisa dijadikan tepung tulang. Air cucian ikan bisa dijadikan sebagai petis. Jeruan bisa dilakukan proses fermentasi dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa sisipkan dari segi bioteknologinya, bahwasanya di daging ikan ataupun nanti bisa melebar di komoditas hasil perikanan lainnya, ini bisa mensupport daripada berbagai industri. Ada industri pangan, ada industri pakan, ada industri mikrobiologi, dan juga industri farmasi. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pengarahan kali ini. Saya bisa simpulkan bahwasannya untuk diversifikasi ini merupakan suatu penganekaragaman, di mana ketika kita menggunakan bahan baku ikan yang dianekaragamkan tidak hanya dalam bentuk dagingnya, tetapi juga hasil samping lainnya seperti tulang, sisik, kepala, sirip, dan sebagainya, dimana kita kenal sebagai istilah zero waste. Maka dari itu kita bisa memanfaatkan seluruh bagian tubuh ikan untuk dilakukan suatu proses pengolahan menjadi suatu produk dengan nilai jual yang tinggi. Begitu dari saya, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di topik-topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.